Halo, pada saat ini kami akan menampilkan video roleplay pre-conference. Apa sih pre-conference itu? Jadi pre-conference adalah komunikasi antara perawat pelaksana dan ketua tim setelah tim menerima untuk merencana kegiatan pada shift yang akan dijalankan yang dipimpin oleh perawat pelaksana atau ketua tim atau penanggung jawab tim untuk memastikan kesiapan perawat pelaksana. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Haru. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman kabarnya di siang hari ini? Ya, baik, Haru. Sehat-sehat, Kak. Ya, baguslah kalau baik semuanya. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan melakukan pre-conference. Sebelum itu diucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan pelayanan di shift pagi tadi. Teman-teman sudah boleh untuk kembali beristirahat dan meninggalkan ruangan. Oke, baik. Terima kasih. Kami permisi dulu. Iya. Teman-teman, saat ini pre-conference kita akan kita mulaikan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nars Maria sebagai kepala ruangan di Irina C ini. Saat ini kita akan mulaikan pre-conference-nya. Sebelum itu kita akan mulaikan dengan doa terlebih dahulu. Minta kesediaan dari Nars Injil untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih, Haru. Jadi teman-teman, saat ini kita akan membuka pre-conference kita dengan doa. Untuk nantinya kita akan melakukan tindakan kepada pasien-pasien kita. Jadi mari kita tutup dalam doa, dan sebelumnya izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Dan mari kita berdoa. Oke, doa sudah selesai. Terima kasih untuk Nars Injil yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebentar sebelum kita mau melakukan pelayanan di shift siang ini, kita akan membagi menjadi dua tim. Sebentar akan ada tim A dan juga tim B. Tim A akan diketuai oleh Nars Injil dengan perawat pelaksananya ada Nars Novita, Nars Putri, dan juga Nars Mirel. Dan di tim B akan diketuai oleh Nars Owen dengan perawat pelaksananya ada Nars Kesia, Nars Indah, dan juga Nars Marsha. Untuk baik, di shift siang hari ini akan ada 6 pasien, totalnya ada 6 pasien. Dengan pembagiannya sebentar itu 3 pasien di tim A dan juga 3 pasien di tim B. Dengan 3 pasiennya itu ada yang partial care dan juga 3-nya lagi pasien total care. Dipersilakan untuk tim A melaporkan. Oke, baik. Terima kasih, Haru dan Maria. Jadi saya perawat Injil yang akan menjadi ketua tim A pada shift siang hari ini. Jadi untuk tim kami bertanggung jawab atas 3 pasien. Jadi untuk 2 pasien itu partial care dan yang 1 pasien itu total care. Jadi untuk pasien yang pertama yang bertanggung jawab pada pasien pertama ini ada Nurs Novita. Nurs Novita akan bertanggung jawab pada pasien Tuan D, usia 22 tahun. Dengan pasien ini merupakan pasien total care dengan diagnosis medis, post operasi amputasi. Jadi untuk masalah keperawatannya itu ada nyeri akut dan juga ketidakefektifan perfusi jaringan vena. Dan untuk intervensi yang akan dilakukan itu ada manajemen nyeri, ada juga manajemen perfusi per liver, dan selanjutnya rencana untuk tindak lanjutnya akan dilakukan transfusi PFC 2 unit dan cek HB post transfusi. Dan selanjutnya ada untuk pasien yang kedua, karena bertanggung jawab untuk pasien yang kedua itu ada Nurs Putri. Untuk pasien atas nama Tuan S, usia 60 tahun, pasien ini merupakan pasien partial care. Jadi dengan diagnosis medis post laparotomi dengan masalah
nyeri akut dan juga risiko infeksi. Dan untuk leukositnya pasien ini 15.200. Jadi untuk tindakan perawatan yang dilakukan itu manajemen nyeri, kontrol nyeri, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan juga ada off kateter henti-henti, ada juga perawatan luka dan mengganti semen. Oke, baik Mas. Mas izin untuk mengonfirmasi lagi untuk intervensi yang akan diberikan itu tadi ada manajemen nyeri, kontrol nyeri, dan untuk rencana tindak lanjutnya itu akan dilakukan off catheter henti, ada juga perawatan luka dan juga ganti semen. Ya, benar sekali. Jadi selanjutnya untuk pasien ketiga yang menjadi penanggung jawab pasien ini ada nurse Mirel. Untuk pasien itu atas nama Tuan W, usia 20 tahun. Pasien ini merupakan pasien partial care. Ya. Jadi untuk diagnosis medis itu ada luka bakar grade 2. Nah, untuk masalah keperawatannya nyeri akut ya. ya, dan juga kerusakan integritas jaringan. Ya. Jadi untuk tindakan keperawatan yang akan dilakukan itu yang pertama ada manajemen nyeri, ada manajemen penekanan, dan untuk rencana tindakan lanjutnya itu untuk memantau tanda-tanda vital pasien tersebut, dan juga cairan infus dan pemeriksaan luka pada siang hari. Oke, baik, terima kasih. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pasien-pasien ini, ketiga pasien ini? Izin bertanya Kak Tim, kan di sini Tuan D akan menjalankan transfusi darah. Di sini saya mau bertanya Kak Tim, apakah untuk persediaan darahnya apakah sudah ada atau seperti apa Kak Tim? Baik, untuk persediaannya kami sudah mengkonfirmasi kepada keluarga untuk pengambilan darah dari keluarga pasien. Oh iya baik. Jadi keluarganya sudah mengetahui ini. Terima kasih ya Kak Tim. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah Jadi jika sudah tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada kepala ruangan Nurse Maria. Demikian untuk laporan dari tim A. Baik, terima kasih untuk tim A yang sudah melapor. Kita lanjut dulu ke tim B. Silakan kepada Nurse Owen. Baik, terima kasih atas kesempatannya Heru. Jadi saya sebagai ketua tim B akan melaporkan 3 pasien dengan 1 pasien partial care dan 2 pasien total care. Baik, jadi di sini ada perawat Keisha, perawat Indah, dan perawat Marsha. Jadi untuk pasien pertama saya akan memberi tanggung jawab kepada perawat Keisha. Jadi pasien Tuan A ini dengan total care umur 66 tahun. Untuk diagnosis medisnya yaitu sepsis dan gagal ginjal. Untuk masalah perawatan yang diberikan, yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif dan resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk intervensi yang akan kita berikan yaitu yang pertama manajemen jalan nafas, manajemen nutrisi, dan rencana tindak lanjut yang akan kita berikan yaitu lanjutkan terapi dan juga pertahankan posisi pasien dan konsultasi diet dengan ahli gizi. Jadi itu untuk pasien yang pertama. Apakah ada pertanyaan dari perawat Keisha? Oke, baik. Jadi untuk pasien kedua saya akan memberi tanggung jawab kepada perawat Indah. Jadi Tuan R dengan partial care umur 34 tahun. Untuk diagnosis medisnya yaitu subset TB dengan hiperaktif. Untuk masalah keperawatannya mengambil pola nafas tidak efektif dan juga resiko infeksi. Untuk intervensi yang akan diberikan yaitu terapi oksigen dan juga kontrol infeksi. Untuk rencana tindak lanjut yaitu lanjutkan terapi dan juga kita harus pantau O2 dan SpO2-nya. Dan juga kita harus pertahankan tindakan aseptik. Baik, itu untuk pasien
medisnya yaitu anemia sedang. Dan untuk masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk intervensinya kita akan memberikan manajemen perifer dan manajemen nutrisi. Dan rencana tindak lanjut yaitu transfusi PRC 3 unit, dan kita harus memantau intake nutrisinya, dan juga konsultasi ahli gizi jika diperlukan. Baik, jadi itu untuk laporan dari kami dari tim B. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Izin Katim untuk mengklarifikasi kembali untuk intervensi yang akan diberikan kepada pasien seperti ini. Untuk intervensinya adalah manajemen perfusi perifer, Ya, betul. manajemen nutrisi, rencana tindak lanjutnya akan diberikan transfusi PRC 3 unit, Iya, pantau intake nutrisinya, dan juga konsultasi dengan ahli gizi. benar. Oke. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada tidak. Oh ya, baik. Jadi itulah laporan dari kami tim B Karu. Selanjutnya kami serahkan kepada Karu. Baik, terima kasih untuk tim B yang sudah melaporkan. Jadi sejauh ini apakah dari perawat pelaksana ataupun ketua tim ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa dari hasil pre-conference di siang hari ini itu ada total diagnosa keperawatan ada 12, dengan diagnosa aktual ada 9, dan juga diagnosa risiko ada 3. Kemudian intervensi yang akan dilakukan ada 12 intervensi, dan juga total aktivitas yang akan dilakukan adalah 65 aktivitas. Kalau sudah benar? Baik, diharapkan asuhan keperawatan yang akan dilakukan sebentar itu berjalan dengan optimal. Untuk itu perlu saling koordinasi dari ketua tim dan juga perawat pelaksana ya. Baik, untuk pre-conference kita pada siang hari ini sudah selesai. Untuk itu kita akan tutup dengan doa, minta kesediaan dari Mas Owen untuk menutup. Jadi sebelum kita mengakhiri pre-conference ini, kita menutup dengan doa, dan izinkan saya membawa doa dengan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Amin.